Hari ini kita bahas tentang presentasi research. Suatu hari, ya pada suatu hari itu saya nemu satu hal yang lucu pas jadi pimpinan sidang untuk, doktoral gitu ya. Oke, ada seorang mahasiswa yang naskahnya bagus banget, tapi presentasinya enggak, dan itu mengakibatkan kita berdebat lama pada saat sesi penstatusan ujian tertutup sidang akhir gitu ya. Karena apa? Karena masalah presentasinya. Jadi, mungkin yang bersangkutan beliau itu termasuk tipikal yang peneliti banget sehingga susah mengeluarkan ide-idenya, ya. Pas presentasi itu nggak kelihatan gitu ya, nggak kelihatan aspek-aspek yang wow di naskahnya, ya. Jadi nanti kita akan bahas nih bagaimana presentasi teman-teman nanti entah itu sedang seminar 1, seminar 2, ke pra-pendadaran kalau yang S2 ya, pendadaran ya, seperti itu bisa dijalani dengan optimal lah. Oke. Nah, kita akan bahas nih 7 hal ya, 7 hal yang nanti mungkin rekan-rekan bisa lihat apa saja yang bisa diperbaiki ya pada saat, presentasi. Oke oke, pertama ya, tolong saya tekankan dulu, ini presentasi penelitian. Presentasi kalau teman-teman pernah belajar itu macamnya banyak. Ada presentasi untuk pitching. Presentasi pitching ini presentasi yang relatively nggak perlu detail tapi yang penting persuasif. Contohnya kalau minta pendanaan startup ya, itu pitching tuh, oke. Presentasi misalnya untuk, seminar ya, itu pitching tuh ya, oke. Nah, terus yang kedua, itu presentasi yang kita sebut dengan academic presentation. Nah, kita masuk yang sini nih, ya, academic presentation, oke. Academic presentation itu lebih ke arah deskriptif, deskriptif ya, oke, deskriptif, ya. Biasanya untuk conference ya, bedain ya seminar sama conference kalau di kita ya, seminarnya maksudnya seminar kayak event-event gitu ya. Conference, terus kemudian kemajuan hasil dan sebagainya. Ini yang akan kita bahas. Yang ketiga ada lagi, yang ketiga itu kalau kita bicara course presentation. Course presentation. Course presentation ini lebih ke arah naratif, ya. Jadi sebenarnya course presentation itu tujuannya storytelling, supaya adik-adik mahasiswa kita tertarik. Saya yakin beberapa dari rekan-rekan ini dosen gitu ya, supaya tertarik belajar, ingat ya, tertarik belajar. Oke. Jadi naratif, deskriptif, dan persuasif. Kita akan bahas yang deskriptif, ya. Jadi mulai tampilan, tema, slide, dan sebagainya itu sedikit beda dengan yang misalnya, pitching presentation. Yuk kita lihat bedanya apa saja ya. Kesalahan pertama yang umum terjadi adalah slide-nya panjang banget, ya. Teman-teman nggak bisa memfilter. 30 menit slide-nya 45, 30 menit slide-nya 60. Berarti kan 60 bagi 3 adalah 30 detik. Itu kan almost impossible, ya kan. Kalau teman-teman maksain slide-nya itu 60 menit ya, 60 slide 30 menit, efeknya itu kalau diperhatikan efeknya adalah, eee, ada satu slide yang lama banget, ada satu slide yang pendek banget, cuma ya ini terus di-switch. Itu itu harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena gini, karena, saya misalnya pengujinya, kemudian dengan sebut aja Pak Rudi ya, karena tadi lagi rapat sama Pak Rudi. Pak Rudi pengujinya, itu interest-nya beda. Pak Rudi lebih interest dengan masalah, saya lebih interest dengan misalnya contribution, beda-beda. Dan kalau kalian lihat tipikal-tipikal penilai evaluator itu beda-beda ketertarikannya, oke. Saya bisa bahkan saya setiap kali saya menguji, saya bisa paham misalnya Pak Ayo nih, Pak Ayo sangat Pak Teguh Brataji, sangat sangat concern sekali dengan metode, oke. Terus Pak Wawan, Pak Nur Ahmad Setiawan, sangat concern sekali dengan, theoretical foundation-nya. Pak Rudi, sangat concern sekali dengan problem statement-nya. Nah, gitu ya. Nah, ada nanti yang kesimpulan, ada yang nanti hasil, ada yang nanti validasi. Seperti Prof. Selo pasti validasi. Jadi teman-teman nanti tuh begitu ujian, kan keluar tuh jeder gitu ya, ininya, apa, susunan pengujinya. Itu dilihat,
pengujinya lihat dan tanya advisor Anda ya. Misalnya, "Pak, kalau Prof. Selo ini sukanya nanyainnya apa?" Gitu. Nah gitu, ya. Karena udah ada historical analisisnya gitu ya. Saya juga tertarik nih kalau ada mahasiswa S3 atau S2 yang pengen tahu behavioral analysis penguji penguji dokter gitu ya. Itu menarik tuh ya dinilai gitu. Jadi bisa tebak, "Oh, Pak Ridi nih, oke ini, berarti slide-nya harusnya kayak gini." Nah itu. Nah itu. Jadi usahakan pas ya, 30 menit, 30 slide fine gitu ya, 1 menit 1 slide. Include ending dan starting ya. Include perkenalan dan juga thank you. Nah ya. Jadi kalau misalnya 30 menit itu 30 slide itu sekitar 28 slide, itu pun kebanyakan. Idealnya menurut saya itu 15. Makanya presentasi doktoral itu dibagi-bagi ya. Nah gitu. Karena kompleksitasnya sekali, sangat besar gitu ya. Dan saya juga paham kenapa Anda buat 60 slide, karena Anda susah sekali menuangkannya dalam sedikit slide gitu. Banyak sekali yang mau disampaikan. Banyak ide yang pengen disampaikan. Nah, gitu ya. Yang kedua, jangan kebanyakan tulisan naskah. Jangan kebanyakan tulisan naskah. PowerPoint itu poin, tapi tetap aja disalahkan. PowerPoint itu poin, kalian buat 7 poin, terus di copy paste, terus ditampilkan. Enggak. Pada saat teman-teman contohnya ngambil literatur review, nggak harus semuanya itu dikutip. Bisa saja teman-teman pakai tahu ya, text box ya, atau misalnya, jangan smart art ya, agak lebay kalau smart art gitu ya. Bukan agak lebay, bukan smart art, word art, jangan pakai word art ya, itu agak gimana gitu, tapi word art-nya boleh yang elegan. Nah, teman tuh cuma perlu ngambil satu kalimat aja, nggak usah panjang-panjang. Misalnya ada yang mengatakan bahwa, eee, misalnya ada yang meneliti tentang, knowledge management portal driving successful sales. Teman-teman nggak harus bicara knowledge management portal is apa, bla bla bla, and bla bla bla, and driving successful sales. Nggak perlu. Cukup knowledge management portal driving successful sales for 19% dalam kurung siapa. Terus buat satu kotak kecil di textbook ditempel. Kalau perlu 5 literatur review, 5 textbook ditempel, tampilkan dalam bentuk presentation, dalam bentuk animation. Jadi yang keluar itu satu-satu, tek tek tek. Seringkali saya melihat mahasiswa presentasi itu pas menampilkan literatur review, misalnya contoh ada 7 gitu ya. Ada 7 literatur review. Itu 7-7-nya langsung ditampilkan blek gitu ya. Suruh baca tuh. Atau table ditampilkan. Tek. Nah, beda. Ya, jangan samakan dengan tulisan naskah. Jadi buatlah textbox yang banyak, itu. Muncul satu-satu. Dan harus ada benang merahnya. Sepertinya putus ya. Tempat saya putus ini. Enggak, Pak Ridi freeze. Oh. Tapi tempat saya yang putus. Pak Bayu aman, Pak? Pak Bayu juga putus nih kayaknya. Saya enggak. Oh, enggak ya? Oke. Berarti masih ada yang lain. Kita nunggu dulu aja. Atau Bu Nur yang presentasi. Bu Nur mah aman ya. Astagfirullah. Saya bacakan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Oh, Pak. Ini gimana? Live gimana ini? Ayo Bumi, katanya mau SH. SH berapa kemarin? SH2 ya? Ayo Bumi. Oh, baru mau 1, Bu. Saya baru mau 1. Oh iya. Saya sangat terlambat, Bu. Oh, Bu Elisa. Bu Elisa. Ini recording masih jalan ya atau sudah? Bu Elisa yang sudah SH2 luar biasa sekali. Oh, Bu Nur sudah mau SH2 juga ya? Astagfirullah, baru kompre kemarin.
Tapi kan masih muda, saya udah Semangat tua. ibu-ibu. Hai Mbak Semangat Elisa, Bapak gimana Ibu. kemarin Mbak Elisa Halo. pengalamannya? Ya, ya begitulah. Loh, kok begitulah, Bu? Ayo, Bu, Sukses, cerita, Bu. Bu. Selamat, Kok Bu. lemes tau Bu? Masih kurang satu paper ini soalnya. Oh iya. Apa? Udah S2. Semangat juga Bu Umi, Bu Nur, Tapi sudah Kasih, sudah Pak submit toh Amarudin. Bu Elisa? Sudah ini sih dua paper kurang satu. Bu Nur. Bu. Halo. Bu, Halo? siapa? Bu Umi. Recording ada di siapa tadi yang start? Kayak, Kak ini loh. Ke Bukan Pak saya. Riki tadi ya? Kayaknya Ini gimana iya. cara mengoneksikan ke Pak Riki lagi gimana ya? Apa beliau ditunggu aja atau gimana? di WhatsApp, jangan-jangan Pak Didi tidak tahu kalau putus. Nggak tahu ya mesti ya. Bapak ini di stop dulu dari recordingnya bisa nggak ya? Biar bisa join lagi atau gimana caranya? Maksudnya udah, bisa apa? join, bisa join nih. Bisa. Internet saya mati. Oh, Nggak tahu nih, tumben pagi-pagi internet mati ya. Biasanya semangat saya yang mati gitu. saya kira tadi punya saya yang ini mati. Koneksinya. Iya, saya juga heran gitu ya. Oke, sebentar nih. Kelihatan ya, ini pakai backup connection ya. Jadi saya matikan dulu ininya saya ya, kamera Pak. ya. Udah tampil, Pak. Oke. Mohon maaf. Ya. Oke, jadi sampai kemana tadi ya? Saya lupa. Di bagian Sampai let's masih work Pak. picture. Textbox. Sampai Animasi textbox. Ah ya, textbox ya. Ya itu ya, jadi textbox tuh. Jangan brutal gitu ya. Copy paste table jangan, nggak dibaca gitu ya, seperti itu. Mending baca naskah. Dan teman-teman harus paham ya. Yang ketiga itu adalah miniature of your research. Artinya apa? Pas presentasi itu boleh loh ngacu ke halaman berapa. Contohnya gini, ya, teman-teman tadi udah buat textbox ya, udah buat textbox tuh. Terus kemudian setelah udah buat textbox ya, teman-teman ini, teman-teman nulis knowledge management portal influence sales driving sales for 90%. There is 16 faktor, ya, 16 faktor kesuksesan knowledge management portal. Terus masing-masing ada dalam kurungnya. Oke. Terus di bawahnya boleh. Oke. You can read further di halaman berapa itu boleh. Jadi itu miniatur research Anda. Jadi bukan berarti kalau presentasi itu harus moving entire konten itu ke presentasi, enggak, bisa ngacu ke naskah. Ya, ngacu ke naskah. Ya. Yang keempat yang harus diperhatikan, hindari paragraf. Hindari paragraf. Kalau nggak bisa dihindari, paragraf boleh, tapi kasih bold di kata-kata yang kunci. Kasih bold, saya katakan kasih bold, kasih tanda cetak tebal, ya. Bukan miring ya. Kalau miring itu untuk istilah-istilah asing, tanda cetak tebal. Untuk ngasih key point-nya apa? Ya, misalnya, there is 16 successful factor. 16 successful factor itu di garis tebal. Ya. The most influence one based on literature, ya, systematic literature review. Systematic literature review-nya dikasih tebal. Terus, ya the most kan kata-kata the most. Habis itu dikatakan misalnya change management model, bold. Nah gitu. Boleh paragraf, walaupun nggak disarankan. Even kalau poin-poin pun harus keluar satu demi satu, supaya yang bacanya enak. Karena saya mau kasih kunci nih, terutama untuk yang mahasiswa S2. Kalau yang S3, itu pembimbing, penguji baca dulu naskahnya. Tapi kalau yang S2, mohon maaf ya, bukan berarti meremehkan, enggak. Mereka baca pada saat hari H. Dan pada saat mereka pengen baca, pengen paham dulu, mereka lihat presentasi Anda. Mereka lihat presentasi rekan-rekan. Jadi yakinkan presentasinya oke, khususnya S2 gitu ya. Karena belum tentu dosen penguji Anda itu membaca naskah. S1 S2 itu
Jarang sekali. Ya, jarang sekali. Oke. Tapi S3 itu biasanya kita udah pegang naskah itu seminggu sebelumnya, terutama untuk sidang akhir gitu ya. Kalau yang seminar 1, seminar 2 itu sekitar 2 hari, 3 hari itu udah megang. Oke. Nah, itu. Dan rubriknya juga banyak banget ya kalau S3. Jadi harus benar-benar harus dipelajari. Tapi kalau itu makanya harus diperhatikan. Right level for your audience. Ingat tadi ya kata-kata saya bahwa ada historical analysis. Pengujinya siapa, itu akan menanyakan apa? Pengujinya siapa, itu riset interest-nya apa? Contoh misalnya, terkait dengan wireless network. Pasti nih, pengelola tuh akan milih orang yang pertama itu paham banget wireless network. Misalnya kalau Mas Amar, pengujinya kemungkinan besar itu Mas Wayan misalnya. Pak Wayan ya, Pak Wayan. Karena sama wireless network-nya. Nah, yang kedua. Ya. Yang kedua, pengujinya tuh kemungkinan besar itu yang available di slot tersebut sehingga tidak harus relevan ya, tapi memiliki rumpun ilmu yang sama. Jadi IT ya IT. Ya. Yang available. Nah, yang available ini target level audiensnya teman-teman harus agak sesuaikan. Ya, harus agak sesuaikan. Nah, tapi repot dong Pak kalau misalnya kita harus paham dulu level audiensnya. Enggak, ini hanya Anda luangkan waktu sedikit pada saat pendadaran atau sidang akhir. Ya, pendadaran atau sidang akhir kalau dokter ya. Kalau pendadaran S2, baru Anda luangkan untuk itu. Oke. Ada tuh siapa ya? Sistem informasi. Alhamdulillahnya bukan bimbingan saya penguji di sana. Dapat pengujinya dari ITS. Detail sekali. Detail. Sampai saya ingat banget kesalahan-kesalahan teoretikal, misalnya definisi salah itu dia paham banget. Nah, itu harus hati-hati tuh di situ. Jadi sidang tertutup ya, itu harus benar-benar prepare. Pendadaran juga harus prepare ngelihat audience level. Nah, jadi right levelnya. Oke. Pada saat Anda lihat audiensnya itu adalah orang-orang ya atau penguji-penguji yang cukup paham, Anda bisa cut it off literature review. Cut it off literature review. Karena ini bukan kuliah. Mereka sudah paham. Cut it off literature review, fokus ke contribute. Pada saat audiensnya level adalah orang-orang yang, mohon maaf, dosen-dosen yang lebih generik, lebih general, ya, atau nggak sesuai dengan bidangnya. Misalnya bidang saya software engineering, terus kemudian nguji psikologi gitu ya. Nah ya, kan nggak relevan. Nah itu. Nah pada saat ada yang level audiensnya kayak gitu, Anda harus punya bird eye view. Satu slide yang lebih mudah dicerna. Jadi awalnya nggak langsung. Jadi literatur review-nya mungkin perlu ditambah dikit gitu dan sebagainya. Ya jadi right level tuh seperti itu. Nah, itu ya. Hindari too much to present. Yang kedua, ambigu. Oke. Ambigu. Pak Redi, saya mau tanya dulu, bisa? Boleh, Mumpung silakan. saya ingat, maaf Pak. Boleh. Yang pertama tadi mengenai miniatur riset. Nah, Yes. itu bagaimana cara kita menunjukkan? Apakah di slide misalnya PowerPoint itu kemudian ditulis penjelasan detail halaman sekian gitu atau gimana? Tapi kok kayaknya menyuruh orang baca kok kayaknya ya nggak sopan gitu. Jadi gini Bu, miniatur research itu ya. Oke. Suara saya kedengaran nggak nih? Saya takut karena koneksi saya kurang baik. Jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jadi kayak gini, miniatur of your research itu adalah kalau ini iceberg, gunung es gitu ya. Di presentasi Anda tuh cuma gunung esnya aja. Yang bawahnya itu nggak usah disampaikan aja, nggak usah disampaikan, nggak apa-apa. Terus nanti nggak apa-apa, further information on page berapa itu nggak apa-apa, di sebelah kiri kecil ya, di sebelah kiri tuh ya. Oke. Kalau lebih mudah halaman, ya halaman atau section. Jadi for information, for further information misalnya section 3.2.1 page berapa, boleh. Ya kayak gitu. Daripada, mohon maaf nih, daripada pernah tuh
Ada yang naruh table banyak banget sampai 20 baris ya, sampai 20 baris tuh. Udah 20 baris kecil-kecil ya. Iya kan? Mending kayak tadi pakai textbox, terus kemudian ini kan di apa? Dikasih animation ya, satu-satu. Nah, terus habis itu please refer to. Jadi jangan ragu kayak gitu, Bu. Nggak apa-apa ya. Daripada nggak kebaca. Ya. Berarti ini masalah ini ya supaya terlihat jelas gitu ya. Karena ya, terus kemudian pertanyaan kedua, Pak. Ini kan tentang right level for your audience. Maaf, saya tadi terlambat. Brand ini kan fokusnya itu audience untuk sidang ya, Pak Ridi ya. Betul. Nah, ya masalahnya kan misalnya seperti saya kan belum pernah kuliah di TETI sebelumnya. Jadi saya belum tahu dosen ini itu apa bidangnya. Saya tidak tahu apa istilahnya background keilmuannya. Jadi saya taunya ya penguji gitu. Nah, itu bagaimana ya? Maksudnya kan kayaknya kok terlalu kepo juga kalau nyari-nyari gitu. Nah, Nggak ini apa-apa, Bu. standar apa ya? Yang paling apa ya? Yang paling apa ya istilahnya? Yang paling penting gitu. Yang paling penting gitu untuk kita tunjukkan itu di bagian apa ya, Pak? Kalau S3, apakah kita di komparasi literatur review atau malah kita di kontribusi atau di bagian metodologi gitu? Oke, makasih Bu. Itu nanti ada di yang di nomor 2 nih. Ini masih kita nomor 1, masih nomor 7 ya, masih ada 6 lagi. Jadi masih lama, nggak terlalu terlambat. Saya ada 3 Bu. Ya, ada 3 pertama. Pertama ya, kalau kurang tahu ini Pak pengujinya ini XYZ, itu diskusikan sama advisor Anda. Tipikalnya seperti apa sih, Pak? Jangan ragu, kepo seperti itu. Ya, it's fine. Bukan sesuatu yang tabu nanya. Oke. Karena nanti pembimbing itu kalau udah Anda sudah maju, promotor ya, kalau udah Anda maju itu nggak bisa berbuat banyak. Kalau kita berbuat banyak, jadi pernah sampai ditegur oleh pimpinan sidang. Kalau kita berbuat banyak, misalnya kita membenarkan atau misalnya kita sebagai promotor itu mengatakan seperti ini. Maksudnya Bu Nur itu seperti ini. Nah, itu udah another another supportive yang bukan tempatnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa nanya ke pembimbing. Pak, saya ujian sidang hari Jumat, pengujinya A, B, C, D. Kira-kira tipikal penguji itu apa yang harus saya siapkan gitu, nanya. Fine itu, ya. Nggak harus ujian nunggu sidang tertutup ya, mulai dari kompre lah, sidang 1, sidang 2. Untuk yang S2 pra pendadaran sama. Ya, itu tanya, ya. Kalau pra pendadaran nggak masalah lah, cuma pembimbing ya. Pas gitu pendadaran nah itu ya. Kalau yang S2 ya, oke. Yang pertama. Yang kedua, Ibu kepoin juga Google Scholar-nya. Google Scholar-nya kepoin. Google Scholar-nya kepoin. Oke. Supaya tahu ya akan lebih berat kemana yang bersangkutan. Nah, yang kedua. Oke. Yang kedua. Nah, jadi yang kedua itu. Oke. Jadi yang ketiga, penekanan. Nah, kalau masalah penekanan itu beda-beda. Ya. Tergantung kita ada di step yang mana. Nah, ini yang mau saya bahas nih yang di step 2 nih ya. Jadi kita sambil sekalian aja nih step 2. Step 2 itu ambigu. Jadi isunya itu seperti ini, kondisinya itu seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini. Di komprehensif udah bicara hasil. No, nggak kayak gitu. Ya. Ya. Di komprehensif nggak bicara hasil. Oke. Bicaranya plan. Lebih tekankan metode. Lebih tekankan literatur review. Oke ya, itu. Yang udah komprehensif langsung masuk first seminar ya. Seminar hasil 1. Oke. Ini fokusnya ke hasil. Fokusnya ke hasil. Jadi jangan stres-stres mikirin saya harus validation-nya gimana ya Pak? Nggak usah mikirin kayak gitu, hasilnya aja dulu. Ya. Oke. Jadi harus tahu hasil, harus tahu kontribusi, harus tahu limitation ke ininya. Ya. Nanti perkara validation itu teorinya benar atau salah nanti. Perkara misalnya sampelnya untuk
internal validation, external validation dan sebagainya kurang nanti. Perkara perbaikan feedback berdasarkan masukan pembimbing nanti bisa. Kecuali memang perbaikannya itu sangat esensial berdasarkan result ya. Misalnya Anda salah teori. Nah, itu. Seminar hasil 2 fokus ke validation. Sorry ada salah ketik ya, insight gitu. Validation. Jadi yakinkan ya, teman-teman yang sudah punya hasil itu bisa punya positioning. Kalau kata orang-orang ekonomi sih punya value proposition. Value proposition di bidang ilmu mana? Nah ya, di bidang ilmu mana? Jadi ada value propositionnya. Sudah tahu tuh jelasnya. Jadi kalau digambarkan dalam sebuah struktur pohon, Anda tahu posisi Anda di mana. Oke. Makanya saya selalu sarankan begitu di seminar kedua, seminar hasil kedua, di akhir Anda katakan state lagi contribution Anda dan positioningnya di mana itu ya. Oke. Ditambahkan validasi. Jadi eksternal, internal, conclusion. Semua jenis-jenis validasi itu sudah dilakukan. Untuk yang S3. Nah, second seminar ini equal dengan pra pendadaran untuk S2. Jadi pra pendadaran untuk S2 itu validation udah ada. Jadi nggak ada istilah tuh secara internal validation sampelnya kurang misalnya. Nggak ada tuh, nggak ada istilah kayak gitu. Ya. Jadi udah. Nah, sekarang seminar, final seminar. Ujian tertutup. Ujian tertutup ini from zero to hero. Jadi bener-bener rekan-rekan harus jelasin dari bird eye view sampai road view. Nah ya, di sini yang harus diperhatikan itu jangan sampai ada teori yang keliru. Satu, jangan sampai tolong ada teori yang keliru. Dijamin ngulang. Ya, dijamin ngulang. Misalnya Anda definisi web 3.0 atau semantic web Anda keliru aja. Jangan sampai ada. Jangan sampai ada teori yang falasi. Ya, kayak gitu. Yang kedua, jangan sampai mengagung-agungkan atau mengusulkan satu result Anda itu hanya berdasar pada satu penelitian saja. Misalnya nih, Anda punya penelitian hasil X. Hasil X ini kemudian Anda validasi, Anda defend dengan satu penelitian Y. Hanya satu penelitian. Jangan kayak gitu. Jadi misalnya gini, X menghasilkan ini, itu karena Y juga kayak gitu, Pak. Nggak kayak gitu. Ya. X menggunakan metode ini. Penelitian saya menggunakan metode ini. Itu karena Y juga menggunakan penelitian metode itu. Jangan cuma Y. Minimal ada Y, Z, sama A. Nah, untuk validasinya. Makanya saya selalu menyarankan lakukan aktivitas triangulation. Triangulation itu benturkan hasil Anda dengan konsep atau teori atau hasil yang berbeda. Triangulation. Misalnya nih, misalnya saya ngambil contoh ya, disertasinya Bu Elisa misalnya. Disertasinya Bu Elisa itu terkait dengan outcome based education, OBE. Dia ngitung buat metode pengukuran, measurement assessment, khusus untuk direct assessment. Nah, Bu Elisa ini harus memvalidasi, melakukan triangulasi untuk defending resultnya dia itu dengan membandingkan dengan membandingkan pendekatan direct assessment yang lain. Ya, makanya saya sebut triangulation ya. 2, dengan mengukur pendekatan indirect assessment yang ada. Nah, 2 tuh. Jadi beda gaya, ngukurnya sama. Yang satu mungkin pakai mesin, yang satu enggak ya. Kalau di kasusnya Bu Elisa, satunya direct, satunya indirect. Yang ketiga, ya, pendekatan mungkin yang hybrid antara direct dan indirect dijadikan satu. Nah, terus ditriangulasi. Kalau di direct itu hasilnya A, di kontribusi Bu Elisa juga A, di indirect juga A, ya sudah. Hanya beda misalnya akurasi dan sebagainya nggak masalah. Nah, itu final seminar. Jadi intinya di final seminar artinya kita semua harus memvalidasi dengan membandingkan dengan hasil-hasil yang lain. Beda dengan second seminar. Second seminar itu cuma validasi berdasarkan arsitektur, berdasarkan struktur riset ya.
Oh, validation ada 4, conclusion, internal, eksternal, nah gitu. Tapi kalau final seminar itu udah dibandingkan dengan another contribution, tapi not one dan not best one gitu ya. Oke, itu dia. Nah, kalau open seminar hasil terbuka mah kalau untuk S3 ya itu sebenarnya lebih levelnya seperti international conference, lebih lebih dipahami, lebih sederhana, jadi nggak perlu detail-detail metode bolehlah sedikit ya, nggak perlu detail-detail literatur review, kemudian detail-detail yang lain, enggak. 10 slide biasanya ya seminar. Itu lebih ke seremoni ya. Dan sekarang kan kalau kita sangat mengusulkan gitu ya teman-teman yang sudah ujian tertutup hasilnya bagus, kita lebih sarankan untuk ujian terbuka supaya banyak yang tahu, banyak yang mensitasi produk Anda gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan enggak? Ada diskusi enggak? Ya. Jadi right tab in ya. Right content in the right tab gitu ya. Oke. Jadi yakin ya yang mau maju komprehensif tuh. Yang mau maju seminar 2 itu. Yang mau maju final itu, ada semua tuh. Saya Pak Ya. Ridi mau bertanya. Ya, boleh silahkan. Aduh, tanya apa kok jadi blank ini. Sebentar. Kalau apa namanya? Kalau kita menyampaikan result, bagaimana misal ternyata hasilnya negatif gitu Pak Ridi, tidak sesuai dengan Iya. ekspektasi kita gitu. Heeh. Nah, kita defend-nya gimana wong hasilnya nggak begitu memuaskan gitu. Gitu Pak Ridi. Iya. Ini tolong bahwa hasil negatif adalah sebuah bukti bahwa untuk orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. The contribute is kayak gini dengan metode X, kamu menghasilkan seperti ini dan saya yakin kalau kamu dengan metode X itu enggak hasilnya akan kayak gini gitu. Jadi kayaknya ini pernah kita bahas di sesi yang apakah fail on research itu sesuatu yang tidak bisa dilaporkan? Jawabannya boleh, Bu Nur. Nggak apa-apa. Misalnya model ontologi kita yang misalnya kita mengusulkan 3 model ontologi untuk memvalidasi suatu X, Y, Z terus kemudian gagal, nggak apa-apa. Ya. Justru kontribusinya adalah menunjukkan bahwa jalan itu gagal dan jangan diulangi lagi. Dan pasti Ibu Nur juga sudah punya jawabannya how to make nggak gagal. Nanti setelah lulus dokter itu diperbaiki supaya nggak gagal. Tapi bukan berarti Anda dokter kegagalan, enggak ya. Karena sedikit yang penting kita sedang nguji nih, kita sedang nguji. Metodenya bener, caranya bener ya. Research validation-nya semua bener, nggak apa-apa gitu ya. Nggak harus misalnya nih. Saya tuh justru mulai agak worry begitu teman-teman memaksakan diri supaya misalnya yang pakai penelitian machine learning sampai 97%. Ya. Oke. Sampai untuk ningkatin presisinya sampai segitu kalau belum kayaknya gagal. Enggak, jangan kayak gitu. Enggak apa-apa metode Anda di bawah prefer research enggak apa-apa. Artinya itu menunjukkan ya itu ya gitu. Oke. Jadi jangan khawatir ya. Kira-kira seperti Pak itu. Ridi. Oke. Jadi negative result is not a sin gitu ya, bukan dosa negative result gitu ya. Oke. Ya ibaratnya misalnya Pak Irfan gitu, Pak Ardian gitu ya, Pak Ardian sorry. Pak Ardian buat apa? Buat metode gitu, metode deteksi rudal gitu ya. Terus rudalnya melenceng jauh, selama metodenya bener nggak apa-apa. Nggak usah akurasinya tinggi-tinggi gitu. Yang penting metodenya bener dan udah ada usaha solving problem gitu ya. Oke. Bu Umi gimana Bu Umi? Ya. Yang berseminar itu kan sudah ada know your contribution itu seberapa jelas kontribusi atau arah kontribusi atau gimana Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget. Seberapa jelas kontribusi yang ditunjukkan di seminar pertama? Ya, seminar pertama itu harus menjelaskan hasil. Pertama hasil dulu. Ya, hasil. Misalnya nih, saya berhasil mengidentifikasi 16 faktor yang membuat kita yakin bahwa sebuah website valid.
16 faktor itu kita sebut result ya. Ya, itu tuh kita sebut result. Nah, sekarang kontribusi kita di mana? Kontribusi kita di mana, ya kan? Nah, dari result itu, dari yang 16 faktor itu, apakah 16 faktor itu semuanya meyakinkan? Ya, 16 faktor itu meyakinkan. Caranya gimana? Oh, misalnya untuk meyakinkan ya, 16 faktor itu Bu Umi validasi lagi dengan, bukan validasi, Bu Umi cek lagi dengan literatur review. Misalnya successful faktor pertama, author credibility misalnya ya. Berapa banyak sih beberapa banyak sih konten yang bahas author credibility sebagai sebagai unsur kesuksesan atau kepercayaan sebuah informasi. Misalnya gitu. Ya. Jadi kontribusinya ini menunjukkan hasil dan divalidasi dengan teori. Ya, sampai situ dulu. Ya. Nggak harus misalnya Anda misalnya maksain sampai ketemu expert berkali-kali untuk memvalidasi result Anda, nggak perlu. Itu udah second seminar, nggak apa-apa dilakukan. Ya. Oke. Semoga kebayang nih ya, semoga kebayang. Oke, gitu. Oke. Oke ya, gitu ya. Oke. Terus kemudian saya lanjutkan dulu. Oke. Yang ketiga apa nih? Deliverable. Slide-nya mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Nah, terserah Anda. Ya. Tapi kalau naskah Anda mengusulkan naskah dalam bentuk bahasa Inggris, slide-nya harus bahasa Inggris. Ya. Kalau Anda mengusulkan slide konten dalam bahasa Indonesia, naskahnya bahasa Indonesia, Anda boleh bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nggak masalah. Senyamannya Anda. Tapi biasanya kalau naskahnya Inggris, ya kontennya Inggris. Presentasinya Inggris. Naskahnya Indonesia, presentasinya Indonesia. Ya, seperti itu. Oke. Storytelling. Walaupun ini deskriptif, bukan berarti pemahamannya itu berdasarkan ilmu adalah. Ya. Karena deskriptif kan biasanya ilmu adalah. Enggak, storytelling. Oke. Misalnya contohnya cerita tuh. Cerita misalnya terutama di bagian depan ya, problem statement ya. Karena beberapa evaluator juga belum tentu menganggap masalah Anda itu masalah. Walaupun masalah, belum tentu masalah yang Anda katakan itu punya urgensitas sendiri untuk penelitian. Nah, itu kan sedikit typical problem. Jadi storytelling. Storytelling itu cerita aja gitu ya. Jadi nggak salah kalau teman-teman capture dari koran atau dari manapun yang sifatnya nggak terlalu akademik, tapi itu bisa memahami struktur dari permasalahannya. Misalnya contoh, ya. Saya ambil contoh ya, penelitiannya Bu Umi gitu. Kepercayaan terkait dengan informasi. Bu Umi boleh saja di bagian problem statement di seminar hasil pertamanya itu ngambil clipping 1 atau 2 tentang koran gitu, di capture aja koran gitu ya. Yang bicara tentang hoax dan kerugian terkait dengan hoax. Itu bukan akademik, susah banget nyarinya di ACMA itu IEEE, tapi boleh untuk pengawalan di problem statement. Ya. Oke. Storytelling-nya itu justru bagiannya tekankan di deliverable-nya di problem statement. Supaya orang aware. Aware apa sih? Aware 3 hal. 1, the problem is really exist. 2, the problem is really important. Yang ketiga, the problem has a risk. Udah itu, ya. Oke. Jadi 3 itu. Nah, ya. Untuk deliverable saya tolong dihindari di presentasi teman-teman itu ada notes. Side notes itu hindari. Ya. Kalau untuk course session Anda ngajar boleh ada side note. Tapi untuk ini enggak, untuk penelitian enggak. Karena nanti enggak natural cerita Anda. Enggak natural, hilangkan side note-nya, dihapus. Kalau pengen Anda belajar, Pak, saya tapi perlu pakai script. Ya, strip out itu ya, atau enggak matikan presenter view. Tahu ya presenter view ya. Kalau di PowerPoint kan kalau 2 layar kan satunya presenter, satunya itu. Hilangkan itu. Ya, mirror aja. Ya.
supaya natural. Kalau enggak nanti kesannya baca. Yang keempat, demo. Demonstrasi. Terutama untuk S2 wajib demonstrasi. Bukan maksudnya bawa tongkat teriak-teriak ya. Demonstrasi. Hasilnya didemonstrasikan. Makanya saya sarankan kalau misalnya rekan-rekan adalah misalnya nih nyusun sebuah algoritma. Algoritma misalnya instruction that IDS gitu. Tunjukin VM-nya. Jalanin satu script yang sederhana untuk IDS. Jelaskan metode Anda dari situ. Boleh. Ya. Terus misalnya buat algoritma untuk metode penilaian OBE. Tunjukkan Excel-nya. Kasih mereka satu, misalnya ngupload file satu gitu ya. Terus hasil lihat analisisnya. Kasih lihat. Oke. Itu untuk menunjukkan bahwa metode saya bisa applicable untuk solution itu. Ya, untuk solution itu. Lalu bagaimana Pak kalau yang hasilnya berupa framework dan sebagainya kan nggak kelihatan itu. Anda bisa menunjukkan, mendemonstrasikan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk guide, dalam bentuk spreadsheet, boleh seperti itu. Ya, boleh seperti itu. Misalnya contohnya nih, mengusulkan suatu metode untuk mengukur kompleksitas sebuah requirement. Anda buat algoritmanya, ya, pakai machine learning atau apa. Hasil algoritmanya udah ada. Ya, rumusnya udah ada. Anda taruh di Excel, terus buat semacam list of requirement, terus dihitung hasilnya seperti ini. Kayak gitu. Demo, ya, penting. Khususnya untuk pendadaran dan sidang tertutup. Nah, ya. Oke. Nah, yang terakhir di deliverable, ya, terutama di slide-slide akhir, terutama ini bagi yang penelitiannya itu multiple step seminar seperti S3, itu harus ada progresnya. Anda harus punya roadmap. Di bagian akhir nanti tolong buat roadmap. Tahu ya roadmap ya? Itu di WordArt aja buat. Smart Art bukan WordArt. Smart Art buat yang gambarnya panah itu ya. Terus Anda kasih. Anda sudah lewat mana dan Anda ada di mana dan besok kemana. Ya. Ini kalau misalnya masih kompre, masih seminar 1, seminar 2. Kalau sudah sidang akhir kan nggak perlu kayak gitu. Ya. Jadi ada show your progress. Show your progress. Kasih tulisan juga key outcome-nya. Makanya kalau teman-teman lihat itu beberapa bimbingan saya itu saya minta gini, tolong di metode buat satu buah table. Ya waktu itu saya ingat banget ngobrolnya ke timnya Mas Bayu dan seangkatannya gitu. Buat table yang isinya itu apa langkahnya, fase berapa, ngapain aja, outcome-nya apa. Nah gitu. Di metode itu selalu ada, saya minta selalu table. Fase apa, sebutin nama fasenya, ngapain aja, prosesnya apa, outcome-nya apa. Nah, nanti itu kalau misalnya di komprehensif itu kan biasanya dibuat jadwal-jadwal gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditambahin tuh. Tinggal ngikuti aja fasenya berapa. Karena kalau teman-teman hanya berpaku pada sebuah diagram yang flowchart itu, biasanya nggak ngikutin gaya itu. Nggak ngikutin, hasilnya nggak akan kebawa. Ya, gitu. Ya. Itu yang ketiga. Deliverable ada diskusi dulu. Oke. Lanjut ya. Oke. Yang keempat. Maaf Pak Ridi ingin bertanya. Yes, siapa nih? Oh iya Mas Pandi, silakan. Kalau untuk demo tuh ada biasanya kita pakai waktunya itu maksimal berapa lama ya Pak? Sekitar 5 menit Mas. Sekitar 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih Pak. Ya, sekitar 5 menit Mas Pandi. Jadi kalau misalnya there is a lot preparation. Misalnya nih, mohon maaf, misalnya diklik browsernya harus nunggu gitu ya. Atau gimana, karena waktunya 5 menit, Mas Pandi boleh create video. Create video less than 5 minutes untuk menunjukkan demonya. Ya, oke. Tolong ya videonya high res gitu ya, 1080p gitu ya, minimal. Ya, terus diputar, boleh. Ya. Tapi persiapan demo yang sesungguhnya, karena kadang-kadang penguji itu ada yang iseng gitu ya. Mas, coba dong demo real ya, gitu. Gitu. Ya, jadi siap-siap juga untuk itu. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Pada saat sesi presentasi, tolong
Ditulis. Saya selalu menyarankan, bukan harus mewajibkan ya. Kalau Anda pakai laptop, ya, di sebelah kanan Anda, dan laptopnya itu tidak ada pennya, ya. Di sebelah kanan Anda itu ada tablet atau pen sama pensil. Tulis. Setiap pertanyaan mereka ditulis. Tulis. Jadi jangan Anda diperkenankan nulis seperti itu. Ya. Kalau Anda ngerasa nulis lebih lambat, buka notepad, pas mereka nulis pertanyaan ditulis. Ya, begitu. Oke. Umpan balik mereka ditulis karena belum tentu rekaman ini diizinkan. Dan rekaman memang secara aturan tidak diizinkan. Rekaman untuk apa? Rekaman sidang itu didistribusikan ke Anda, ya, itu. Jadi tolong ditulis juga feedback-nya. Nah, ya. Tandai halaman berapa yang jadi masalah. 32, 34 dan sebagainya. Lalu dikemas dalam satu Excel. Ya. Pengujinya siapa yang ngomong itu, pertanyaannya apa, masukannya apa, halaman berapa, perbaikan yang Anda lakukan apa. Dalam satu Excel. Buat Excelnya sekarang, upload tuh di Microsoft Teams ya. Supaya nanti pembimbing juga tahu masukannya apa saja. Oke. Nanti Anda juga dapat feedback dari sistem. Dari sistem magister namanya. Ya. Dari sistem dosen gitu ya. Nanti Anda begitu dapat, Anda masukkan ke Excel yang Anda tadi. Ya, gitu. Jadi Anda tetap punya comprehensive feedback di Excel yang Anda buat sendiri. Jangan nunggu atau jangan hanya bergantung pada hasil downloadan sistem berdasarkan feedback di akad info atau apa. Kalau di kalian kan namanya sistemnya akad info di depannya. Oke. Ya, jangan. Tapi kombinasikan dengan Anda. Karena tidak semua evaluator itu ngisi feedback secara benar. Ya, gitu. Karena buru-buru atau karena asik diskusi ya. Jadi bukan karena mereka lalai, enggak. Karena ada beberapa concern yang lebih penting gitu ya. Jadi tolong buat. Oke. Itu yang keempat ya, feedback ya. Jadi mulai sekarang buatlah Excel. Ya. Oke. Saya pernah tuh ada mahasiswa bagus banget. Jadi dia buat Excel gitu ya. Satu workbook itu isinya adalah feedback ya, riset feedback. Judul penelitiannya apa. Terus dia tuh buat setiap satu kali ujian dia buat satu sheet. Satu sheet ya, di dalam workbook kan ada banyak sheet ya. Sheet 1 maju kompre. Terus di situ dia tulis. Terus besoknya sheet 2 dia buat satu sheet lagi. Maju seminar 1. Sheet 3, sheet 4. Terus dia tunjukkan pas sidang tertutup. Menjelaskan Bapak Ibu, ini saya sudah pernah penelitian ini adalah hasil-hasil feedbacknya dari depan sampai belakang, dari seminar, dari kompre sampai seminar hasil 2, terus dia tunjukin. Saya sudah melakukan perbaikan gini. Itu, penguji luar, itu sangat respect banget. Karena prosesnya kelihatan. Prosesnya kelihatan. Ya. Jadi yang belum maju kompre nih, saya sarankan lakukan seperti itu. Buat logbook Anda, ya, buat satu workbook gitu ya dalam bentuk Excel itu dibuat. Nanti ditunjukin pas seminar hasil akhir. Itu mereka akan paham, oh ini prosesnya. Dan kalian benar-benar do the process. Nah, gitu ya. Itu yang keempat, feedback. Yang kelima. Nah, yes sir, no sir. Maksudnya apa? Ada pertanyaan yang harus dijawab. Ada pertanyaan yang nanti dijawab. Ada pertanyaan yang bisa revert back atau ask more. Ya. Oke. Nah, itu. Misalnya contohnya gitu, teori. Mas, kalau IDS itu ada berapa jenis? Itu kalian harus cepat jawab. Jangan mulai panik. Buka slide, geser-geser. Terus kok apa? Buka search engine. Jangan. Teori harus langsung dijawab. Oke. Ya, seperti itu. Oh, baterai saya habis. Oke. Ya. Teori harus cepat dijawab. Jangan harus mikir, jangan harus lihat contekan, jangan harus apa. Harus langsung dijawab. Ya. Kecuali Anda nggak yakin.
kecuali Anda nggak yakin. Tapi agak lucu misalnya pertanyaannya. Misalnya nih, ada pertanyaannya, misalnya Mas Condro itu bahas tentang apa ya? Tentang Scrum misalnya. Ada berapa role di Scrum sih Mas Condro? Mas Condro mikir lama gitu ya. Terus mulai cari bahan lain itu dia harus jawab instan. Kalau teori jawab instan. Kalau contribution, do open discussion. Do open discussion itu kayak gini. Misalnya ditanya, misalnya ditanya, Mas Bayu, apa kontribusi penelitian Anda? Misalnya, terus Mas Bayu bilang, oh Pak, kontribusi penelitian saya adalah menghasilkan sekumpulan framework barrier, bla 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 bla. Oh, do open discussion itu kayak gini. Bagaimana Pak? Apa sudah menjawab? Nah itu, ya. Jadi kita ask more untuk challenge more. Kalau nanya kontribusi, ya kontribusi. Oke. Yang ketiga, kalau ditanya validasi, misalnya contoh, bagaimana Anda yakin kalau mesin learning Anda itu algoritma XGBoost-nya hyperparameternya udah benar? Kalau itu, tunjukkan datanya dulu. Anda diberi waktu, nunjukin, cari table yang relevan, tunjukin. Terus dijelasin. Pak, berdasar data ini, gini, ya. Beda loh jawabnya dengan teori. Teori nggak usah nyari-nyari, langsung jawab. Tapi begitu validation, Anda tunjukin data dulu, baru jawab. Kalau contribution, Anda langsung jawab, tapi ask more. Nah, ya kan? Oke. Kalau out of scope, ada loh penguji yang out of scope, itu Anda dengerin aja. Oh iya Pak, baik Pak. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Gitu. Itu, ya. Kebayang ya? Triknya ya? Oke. Nanti saya coba lihat tuh, siapa yang mau maju tuh ya. Bu Umi atau siapa gitu ya. Oke. Nah, gitu. Ya, mau maju-maju nih ya. Oh, Pak Ardian nih. Kemarin saya udah ditanya pengujinya siapa. Ya. Oke. Siap. Jadi mau pada maju. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini oke, kita lanjut ya. Lanjut. Design your presentation. Design your presentation. 1, nggak harus pakai template UGM. Nggak harus pakai template UGM. Nggak ada kewajiban. Kecuali sidang tertutup dan sidang terbuka. Itu pun nggak ada kewajiban. Yang paling penting Anda put logo. Put logo UGM. Ya. Jadi Anda bisa pakai desain yang Anda menurut bagus. Type aja di situ Zen presentation. Tulis aja Zen presentation. Nah, di search engine Anda nanti ada tuh cara buat presentasi yang minimalis, less is more. Ya. Type space. Anda fokuskan. Disarankan 36 misalnya typeface-nya. Oke. Kalau beberapa orang non IT sebutnya font gitu ya. 36 terus minimum 18. Nah, itu ya. Jangan sampai 16, 12, 11, 10, 9 ya. Oke. Pilih nuansanya, gelap atau terang. Kalau ada banyak data, ayo pilih gelap atau terang. Oke. Nuansa ini sebenarnya sih bebas ya, tapi ada maksudnya gini, kalau di academic presentation itu color jangan terlalu banyak dipilih. Cukup 2 color atau 3 color cukup. Misalnya hitam, putih, kemudian biru, misalnya kayak gitu ya. Boleh. Merah, putih, biru. Kok kayak bendera. Ya, jadi boleh pilih-pilih seperti itu. Ya, jadi jangan warnanya macem-macem. Ya. Jadi harus punya tema sendiri. Nah, kalau di Zen presentation nanti Anda paham bahwa yang paling bagus itu background-nya gambar yang merepresentasikan yang merepresentasikan topik Anda. Tapi jangan melakukan itu di semua slide. Slide yang data ya bersihkan, slide yang enggak ya bersihkan gitu ya dan sebagainya. Oke. Dan biasakan juga membuat section. Jadi di agenda Anda kan Anda bicara, kita akan punya 3 agenda, 1, 2, 3. Nah, nanti di setiap agenda itu harus ada sectionnya. Section itu 1 slide yang isinya cuma tulisan agendanya. Misalnya problem statement. Ya. Terus Anda katakan, baik kita akan bahas problem statement. Jadi 1 slide itu cuma tulisan problem statement. Terus habis itu next baru list of problem statement. Jadi boleh seperti itu. Ya.
Cite it, artinya presentasi Anda boleh mensitasi naskah Anda. Atau mensitasi paper lain, boleh. Ya. Yang kelima, untuk data-data yang kompleks, di hidden aja, ya. Tapi nanti suatu saat kalau ditanyakan bisa ditampilkan. Ya. Oke, jadi hide slide yang menurut Anda terlalu kompleks, tapi itu penting. Tapi kalau dijelaskan terlalu lama, di hide aja. Nanti kalau ada ditanyakan, Anda tampilkan. Ya, design presentation. Oke, seperti itu. Kemarin tuh saya lihat siapa ya yang presentasinya bagus? Ada tuh presentasinya bagus. Oke. Oke. Ya. Yang terakhir, bagaimana demonstration yang benar? Demonstration yang benar. Demonstration yang benar itu ada 3 poin. 1, bagaimana Anda mendesain demonstration Anda? Tujuannya apa sih? Ingat, tujuannya demonstration di research penelitian adalah menunjukkan kontribusi, bukan menunjukkan fitur aplikasi, kecuali S1. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda buat chatbot, misalnya ya, ambil contoh chatbot. Chatbotnya itu solving apa ya? Solving user issue terkait dengan kebosanan mereka, terkait dengan mendeteksi emosi mereka. Maka desain demo Anda adalah membuat user tersebut emosi. Jadi Anda demonstrasikan. Contohnya gini, baik Pak, kita karena misalnya karena kontribusi sistem kita adalah membuat chatbot yang memahami emosi, maka kita akan membuat percakapan yang membuat emosi. Kayak gitu ya. Oke, desainnya seperti itu. Yang demonstration yang kedua, datanya. Datanya usahakan real. Percakapannya harus real. Jadi hindari kalau Anda punya sistem isiannya ASDF. Ya, itu ngisinya salah-salah. Atau isinya nggak lengkap. Jadi kalau misalnya buat fitur unggah misalnya ke sistem OBE itu nilainya bener-bener lengkap, beneran. Ya walaupun itu demo. Nah, gitu ya. Oke, demonstration. Itu your data artinya. Data yang ditunjukkan benar, ya, real. Walaupun itu simulasi isiannya bener, nggak ngasal-ngasalan gitu ya. Oke, misalnya nih ada sistem pengujian terus tulisannya ini tes gitu deskripsinya, jangan kayak gitu. Ya, be real. Oke. Nah, yang ketiga, Anda cerita seberapa besar produk Anda itu mengaplikasikan teori Anda. Mengaplikasikan teori Anda. Oke. Apakah semuanya? Apakah ada yang nggak di-cover? Dan sebagainya. Ya. Jadi, cerita tentang produk Anda ini cerita real bahwa hasil penelitian saya bisa di-apply loh sampai level produk. Hasil metode pendekatan saya untuk perhitungan bisa di-apply loh sampai level POC. Nah, gitu. Ya. Jadi kira-kira itu, ya. Kira-kira itu yang kita bahas, ya. Kira-kira itu yang kita bahas. Oke. Kita masih punya waktu lagi 3 menit, silahkan kalau ada pertanyaan ya terkait dengan presentasi. Ya. Bagi rekan-rekan yang akan maju kompre, silahkan disiapkan dengan baik. Yang maju seminar 1 disiapkan dengan baik, nanti saya akan ada sesi khusus untuk itu di minggu depan ya. Kayaknya di minggu depan, minggu ini agak padat banget. Minggu depan akan ada sesi khusus, nanti saya akan buka pendaftarannya setelah presentasi ini saya tutup. Oke, gitu ya. Pak Deddy boleh izin? Boleh Pak, Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Ya, ini menarik Pak, dan ini juga jarang ya kita belajar seperti ini, sederhana tapi justru ini sesuatu yang berdampak besar ya. Tesis ratusan halaman ditentukan oleh slide presentasi ya Pak ya. Iya betul. Ini Pak mungkin minta tips ya, yang kendala yang saya sering hadapi itu terkait waktu Pak. Jadi biasanya saya kalau jumlah slide itu memang 10, sekitar 10 gitu ya, 10. Tapi pada saat implementasi itu waktu sering bablas gitu Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak strategi supaya kita bisa komit dengan durasi waktu gitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Oke, terima kasih. 1, oke ada 3 hal Mas Bayu. Pertama Anda harus keep practices ya.
Itu latihan tuh. Jadi saya bisa tahu kalau presentasi saya yang sekarang itu selesainya sebelum jam 9:10. Jadi ini 9:09 deh, betul. Saya sudah tahu itu. Karena kita mulainya tadi jam 8 lebih sekitar 7 atau 10 gitu ya. Ya lebih 7 cuma gara-gara ada koneksi down. Jadi keep practices. Ya, jadi praktis dulu. Praktisnya nggak kayak ini ya, nggak kayak kita audisi audisi stand up comedy gitu kan, nggak harus kayak gitu. Anda cukup buka slide-nya terus pelan-pelan dibaca. Pelan-pelan dibaca. Tapi sebelumnya, nah ini yang menarik nih kalau teman-teman lihat. Ini. Kalau teman-teman lihat tuh nah ini sekarang PowerPoint sekarang ada rehearse with coach tuh. Ya. Jadi ada fitur AI base gitu ya di PowerPoint gitu. Kalau teman-teman lihat layar saya, ini PowerPoint 365 plus gitu ya. Itu ada rehearse with coach. Nanti cerita aja sekali, terus nanti dia akan ngerekam, nanti akan dikasih statistik. Berapa lama komunikasinya, berapa slide yang paling lama, berapa. Bahkan dia bisa mengidentifikasi kalau misalnya Mas Bayu bilang kata-kata perulangan, kata-kata yang seperti nggak punya makna gitu ya, dia bisa deteksi. Artinya di situ nanti di slide itu Mas Bayu bisa perbaiki. Jadi pertama, rehearse with coach, satu. Yang kedua, setiap satu slide itu fokuskan ke satu main idea. Cerita ke satu main idea. Jadi nggak harus 10 Mas Bayu, 20 juga boleh, tapi dalam satu slide itu satu main idea. Anda mau cerita apa di situ? Ya, misalnya pengen cerita tentang kontribusi, ya kontribusi. Cerita tentang yang lain, ya yang lain. Tapi satu slide, satu main idea. Dari satu main idea itu, Mas Bayu ngobrol aja. Ngobrol. Ya. Cue-nya, petunjuknya itu ada di layar. Ya, cue-nya benar. Ya, itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, saya katakan tadi, jangan pakai side notes. Kalau untuk presentasi kayak gini, jangan pakai side note. Ya. Jangan pakai side note. Ya. Hindari side note. Hindari side note. Karena side note itu akan bikin lama. Anda udah punya cerita, Anda kembangin, terus Anda ngomong lagi dengan baca side note itu. Jadi 3 hal itu. Ya, rehearse itu ada fiturnya tuh. Ya, yang kedua satu slide, satu main idea. Yang ketiga lupakan side note, storytelling aja. Ya, gitu. Nanti waktunya main sendiri, maksudnya pas sendiri. Ya, oke. Itu tentu saja kalau kita sudah menyeleksi ininya, sudah menyeleksi kontennya gitu Mas Boy. Oke. Kira-kira gitulah. Oke. Pak, terima kasih. Saya baru tahu yang PowerPoint itu keren juga ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya gitu. Bisa dicek itu, coba aja. Ya. PowerPoint sekarang bisa macam-macam. Saya juga heran tuh. Terakhir PowerPoint mau jadi video editor kan. Lucu juga ya. Anda bayangin nanti bisa jadi kayak Adobe. Oke, itu. Nah, itu ada lagi? Izin Pak Ridi. Boleh, silakan Mas. Ya, ini terkait dengan yang timeline tadi Pak, yang nomor 2 ada sidang kompre dan seminar hasil 2, sidang dan sidang terbuka. Nah, ini ya. Jadi kami mahasiswa baru di semester 1 ini Pak, mungkin perlu saran atau masukan atau paling tidak semacam gambaran timeline-nya, kira-kira contoh misalnya kompre itu harus diselesaikan di kapan seperti itu. Kemudian seminar hasil 1 dan 2 itu kapan, sehingga kami punya gambaran dan tidak terlalu tertinggal seperti itu Pak. Karena beberapa info yang kami dapatkan di mahasiswa angkatan baru ini ada yang mengatakan di semester 2 itu sudah harus kompre. Tapi kalau diskusi dengan senior-senior itu malah ada yang sudah baru kompre di semester 3, 4 gitu. Itu bagaimana Pak sebaiknya atau kejelasannya buat kami sehingga kami pun bisa mengatur waktu dan juga ini Pak supaya tidak terlalu tertinggal gitu. Gimana Pak? Oke. Entah itu studi doktoral atau studi studi yang sifatnya master, itu tolong dipahami bahwa difficulty setiap orang itu beda-beda Mas Anas. Jadi
gini, ada yang sulit di bagian depan. Sulit di bagian depan. Karena mining problemnya sulit. Ini biasanya terjadi di ruang lingkup yang penelitiannya udah carut marut padat, misalnya machine learning, ya, atau yang lain. Tapi ada juga yang mudah di bagian depan, tapi akhirnya di belakang. Contohnya nih, penelitian Pak Ardian itu mudah di depan, di belakang agak sulit. Bukan aku nakutin Pak Ardian ya. Oke, ya. Jadi gitu, beda-beda ya. Jadi tolong dipahami bahwa ini dynamic, ya dynamic. Tapi kalau sesuai dengan kalender akademik, sesuaikan di kalender akademik. Setelah selesai kuliah, kalau untuk S3 ya, akan kompre. Berarti semester 2 akhir atau 3 awal itu kompre. Setelah itu kan masih ada waktu sekitar 2 tahun. Itu untuk first seminar, second seminar. Ya, jadi di tahun kedua itu udah second seminar sama first seminar sama second seminar. Baru di tahun ketiga akhir, di tahun ketiga tengah-tengah itu final seminar. Idealnya seperti itu, Mas. Tapi saya tekankan lagi, balik lagi ya, dynamic-nya tinggi. Contoh nih, penelitian Bu Umi itu sulit di depan sampai tengah. Tapi tengah sampai belakang itu insya Allah mudah. Kita udah prediksi gitu. Saya pribadi sudah prediksi gitu. Bu Elisa, depan sampai tengah itu sulit. Tapi tengah sampai belakang itu mudah. Nah, gitu. Oke. Pak Ardian, depan sampai tengah itu mudah. Tengah sampai belakang agak sulit. Ya gitu. Oke. Jadi beda-beda, Mas. Jadi jangan ngelihat, "Aduh, saya telat di second seminarnya," nggak apa-apa. Karena emang kayak gitu. Jadi saya nggak permasalahkan misalnya nih hasil-hasil dari Mas Ardi, Bu Novi misalnya. Saya paham tengah sampai akhirnya itu sulit. Beda dengan tipikal Mas Bayu yang mulai sulitnya itu di sepertiga pertengahan. Jadi di depan awal, di akhir muda, di depan agak sulit, di tengah-tengah sulit, tapi setelah itu gampang. Nah, Bu Novi kebalik, depan tengah mudah, tengah akhir itu emang sulit. Ya. Jadi nggak bisa disamakan, Mas. Tapi kalau ngikuti kalender komprehensif itu setelah 1 tahun, first seminar dan second seminar itu sekitar tahun kedua, final seminar itu di tahun ketiga tengah sampai akhir. Gitu ya Mas ya? Gitu. Makanya kalau teman-teman perhatikan yang baru masuk seperti Mas Condro dan Mas Anas itu semuanya sama. Saya kejar-kejar tuh. Makanya harusnya kalian udah mulai stres nih. Kalau nggak stres itu aneh. Ya. Karena saya juga belajar beberapa aspek gitu ya, belajar beberapa aspek dari judul-judul kalian itu, kalian kalau nggak cepat-cepat curi start, tengah sama akhirnya susah untuk judul kalian ya Mas Condro dan teman. Tengah akhirnya susah gitu ya, agak susah, agak sulit. Ya. Jadi harus segera, karena tipikalnya sama dengan Bu Novi. Jadi saya nggak no problem ini kenapa misalnya Bu Novi kok nggak maju-maju, saya paham sulitnya. Bu Umi, nanti Bu Umi nih setelah Desember maju seminar 1, seminar 2, seminar 2 dan lulus dan sidang tertutup itu lebih mudah. Firasat saya ya. Kalau ya insya Allah kalau nggak ada halangan-halangan lain, misalnya tiba-tiba ditunjuk Amin, Pak, jadi amin. ditunjuk jadi apa? Ditunjuk jadi di kampus jadi apa gitu. Enggak, Pak, Terus enggak gitu. ngajarnya dikasih Saya banyak. banget tuh Pak. Oh, Anda itu sampai udah masuk level ini, pembicaraan Mas Ardian udah sampai level universitas. Ini ada yang dari AAU nih. Ya, ini udah bagus semuanya tinggal itu belum nyampe. Iya, Nah, udah tahu lah ya gitu. Ya gitu. Itu udah sampai level universitas Mas Ardian. Jadi tolonglah segera di ini kan. Ya. Oke. Oke ya gitu ya. Saya cukupkan sekian ya. Ini udah 9.20, saya harus balik lagi ke rapat yang lain. Oke, sebelum kita akhiri kita foto bersama dulu. Ya. Mungkin bisa menyalakan dulu kameranya. Oke, mana nih? Oke ya. Nah, yang baru-baru sih mukanya masih segar-segar. Atau yang banyak tugas dari negara mukanya masih segar. Karena belum mulai penelitiannya. Iya. mulai pusing Pak. Mulai pusing ini. Yang mulai kelihatan pusing Mas Amar tuh udah mulai pusing.
Oke ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke ya, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan kalau ada sesuatu Makasih, tolong Pak Rizky. kabari dan tetap Terima semangat ya. kasih, Pak. Oke, Makasih, Monggo. Pak. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Samar. Ayo, Pak. Turun, Pak. Jadi awalnya emang susah menuju 507 itu susah.